Menurut beberapa studi, rata-rata orang tidak menggunakan lebih dari 10% kapasitas aktualnya untuk mengingat. Bagian ini menggambarkan dan menjelaskan hukum-hukum alami dalam mengingat, dan menunjukkan cara menggunakannya bukan saja dalam berbicara di depan umum, melainkan juga dalam segala aspek kehidupan kita. Hukum-hukum alami dalam mengingat ini sangatlah sederhana. Hanya ada 3. Secara singkat, ketiganya adalah kesan, pengulangan, dan asosiasi. Mandat pertama daya ingat adalah dapatkan kesan yang mendalam, sangat jelas, dan langgeng dari apa yang ingin kita ingat. Dan untuk itu, kita harus berkonsentrasi. Daya ingat Theodore Roosevelt mengesankan semua orang dengan siapa ia berhubungan. Dan kemampuan yang luar biasa itu bukanlah karena kesan-kesannya diukir pada baja atau ditulis dalam air. Oleh karena keuletan dan praktik, ia telah melatih dirinya untuk berkonsentrasi dalam kondisi-kondisi yang paling buruk. Dalam perjalanannya melalui padang belantara Brazil, begitu ia sampai di area berkemah, ia menemukan sebuah tempat kering di bawah pohon yang sangat besar, mengeluarkan tempat duduk dan buku Decline and Fall of the Roman Empire, karya Gibbon, dan langsung demikian terbenam dalam bukunya, sehingga ia tidak menyadari suara dan kegiatan perkemahan tersebut, suara-suara hutan tropis di sana. Pantas saja ia mengingat apa yang ia baca. 5 menit konsentrasi yang sangat jelas, yang penuh energi, akan menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik daripada berhari-hari melamun tidak jelas. Henry Ward Beecher menulis, 1 jam yang intensif akan lebih efektif daripada bertahun-tahun bermimpi. Demikianlah salah satu rahasia kuasa, terutama daya ingat. Mengapa Lincoln membaca dengan bersuara? Lincoln ketika masih muda, bersekolah di sebuah sekolah desa di mana lantainya dibuat dari kayu gelondongan terpisah. Hanya ada 1 buku teks dan sang guru membacanya dengan bersuara. Para murid mengulangi pelajaran mengikuti sang guru. Semuanya berbicara sekaligus. Hal itu menciptakan suara ribut terus-menerus, dan para tetangga menyebutnya sekolah asal bicara. Di sekolah asal bicara, Lincoln membentuk kebiasaan yang melekat padanya seumur hidupnya. Sejak itu, ia selamanya membaca dengan bersuara segala yang ingin diingatnya. Setiap paginya di kantor hukumnya, ia membaca surat kabar dengan bersuara. Ia membuat saya jengkel, demikian mitranya mengatakan. Mitranya pernah menanyakan kepada Lincoln mengapa membaca dengan cara demikian. Penjelasannya begini, ketika saya membaca dengan bersuara, ada 2 indera yang menangkap idenya. Pertama, saya melihat apa yang saya baca. Kedua, saya mendengarnya dan oleh karenanya saya lebih mampu mengingatnya. Ia mengatakan, pikirannya adalah seumpama sepotong baja, sangat keras untuk diukir apapun, namun hampir mustahil setelah Anda mengukirnya untuk menghapusnya. Jadi, menstimulasikan 2 indera adalah metode yang ia gunakan untuk mengukirnya. Yang ideal adalah bukan saja melihat dan mendengar apa yang harus kita ingat, melainkan juga menyentuhnya, membauinya, dan mengecapnya. Akan tetapi di atas segalanya, melihatnya. Kita adalah makhluk yang berpikiran visual. Kesan-kesan mata melekat. Kita sering mampu mengingat wajah, walaupun kita tidak mampu mengingat nama orang yang bersangkutan. Saraf-saraf yang menuntun dari mata ke otak 20 kali lebih besar daripada saraf-saraf yang menuntun dari telinga ke otak. Orang Tionghoa mempunyai pepatah yang mengatakan, sekali melihat sudah sama nilainya dengan 1000 kali mendengar. Tuliskan uraian garis besar pidato yang ingin kita ingat. Pandanglah itu. Pejamkan mata kita. Visualisasikan itu dalam huruf-huruf berkobar. Menghafal sebuah buku setebal Perjanjian Baru. Salah satu universitas terbesar di dunia adalah El-Azhar di Kairo. Ini adalah sebuah lembaga muslim dengan 21.000 mahasiswa. Ujian masuknya menuntut setiap calon mahasiswa untuk mengulangi Al-Quran di luar kepala. Tebal Al-Quran kira-kira sama dengan Perjanjian Baru, dan mereka diberikan waktu 3 hari untuk menghafalkannya. Di Tiongkok, murid-murid harus menghafalkan sebagian buku religius klasik mereka. Bagaimana murid-murid Arab dan Tionghoa itu, yang banyak di antaranya biasa-biasa saja, sanggup menghafal hebat seperti itu? Dengan pengulangan, hukum alami dalam mengingat yang kedua, kita bisa menghafalkan bahan yang hampir tiada habis-habisnya kalau kita cukup sering mengulanginya. Ulangilah pengetahuan yang ingin kita ingat. Gunakanlah, terapkanlah, gunakanlah kata barunya dalam percakapan kita.
Panggillah nama orang yang belum kita kenal kalau kita ingin mengingatnya. Bicarakanlah dalam percakapan-percakapan poin-poin yang ingin kita sampaikan dalam pidato publik kita. Pengetahuan yang digunakan cenderung melekat. Akan tetapi, sekedar pengulangan buta yang mekanis itu tidaklah cukup. Pengulangan yang cerdas, pengulangan yang dilakukan menurut ciri-ciri pikiran tertentu, itulah yang harus kita miliki. Rahasia ingatan yang baik. Hukum yang ketiga dalam mengingat, yaitu asosiasi, adalah unsur yang tidak mungkin digantikan dalam mengingat. Sesungguhnya, itulah penjelasan dari ingatan itu sendiri. Pikiran kita itu pada prinsipnya adalah sebuah mesin yang mengasosiasikan. Demikian William James berkomentar. Sesungguhnya, hukum-hukum asosiasi mengatur seluruh alur berpikir kita yang tidak diinterupsi oleh sensasi-sensasi dari luar. Apapun yang muncul di benak pasti diperkenalkan. Dan ketika diperkenalkan, ia diperkenalkan sebagai asosiasi dari sesuatu yang sudah ada di sana. Hal itu sama benarnya tentang apa yang sedang kita ingat seperti tentang segala hal lain yang kita pikirkan. Ingatan yang dididik bergantung pada sebuah sistem asosiasi-asosiasi yang diorganisasikan. Dan kebaikannya tergantung pada dua keunikannya. Pertama, pada keuletan asosiasi-asosiasinya, dan kedua, pada jumlahnya. Demikianlah rahasia ingatan yang baik adalah rahasia membentuk asosiasi-asosiasi yang beragam dan banyak, dengan setiap fakta yang ingin kita ingat. Jadi secara singkat, dari dua orang dengan pengalaman-pengalaman lahiriah yang sama, orang yang paling banyak memikirkan pengalaman-pengalaman dan menenunnya ke dalam hubungan-hubungan yang paling sistematis dengan satu sama lain, itulah yang akan paling baik ingatannya. Cara mengingat poin-poin pembicaraan Anda. Hanya ada dua cara, dengan mana kita mungkin memikirkan sesuatu. Pertama, dengan cara stimulus dari luar. Kedua, dengan cara asosiasi dengan sesuatu yang sudah ada dalam benak kita. Diterapkan terhadap pidato, hal itu berarti begini. Pertama, kita bisa mengingat poin-poin kita dengan bantuan stimulus dari luar, seperti catatan. Namun siapa sih yang suka melihat seorang pembicara menggunakan catatan? Kedua, kita bisa mengingat poin-poin kita dengan cara mengasosiasikannya dengan sesuatu yang sudah ada dalam benak kita. Poin-poin kita seharusnya diatur dalam urutan logis yang sedemikian rupa, sehingga yang pertama mau tidak mau menuntun kepada yang kedua, dan yang kedua kepada yang ketiga, sealami pintu ruangan yang satu, mengantarkan kepada ruangan yang lain. Untuk mendapatkan buku Public Speaking for Success, karya Dale Carnegie, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.